fenomena nonton video dapat uang begitu. Sebelum saya menjelaskan ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sebetulnya bagaimana potensi market digital Indonesia. Sebelum TikTok Cash ini, sebetulnya telah ada aplikasi sejenis dengan skema bisnis yang mirip. Apa saja mereka kami bahas untuk Anda pada pagi hari ini. Fenomena nonton video dapat uang begitu. Sebelum saya menjelaskan ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sebetulnya bagaimana potensi market digital Indonesia ya. Kita punya 170 juta pengguna internet aktif begitu di Indonesia. Ini menjadi aset yang sangat penting begitu bagi bangsa Indonesia. Bahkan bisa dikatakan jika sebuah perusahaan startup misalnya atau perusahaan rintisan ingin memenangkan market atau pasar di Asia Tenggara, ia hanya harus menangkan pasar di Indonesia karena pengguna internet kita yang sangat besar. Tapi ini juga memberikan sebuah ancaman. Seperti apa? Kejahatan siber. Kejahatan siber bagi para penggunanya yang tidak terliterasi dengan baik terkait dengan keuangan digital. Kalau terkait dengan keuangan digital sendiri, ada yang namanya money game. Nah, money game ini yang sedang ramai diperbincangkan karena money game ini menganut skema Ponzi. Nanti kita akan bahas lebih jauh terkait skema Ponzi ini, tapi saya akan jelaskan terlebih dahulu aplikasi-aplikasi yang memberikan penghasilan kepada para penggunanya hanya dengan menonton iklan ataupun video yang sedang ramai diperbincangkan saat ini, yaitu TikTok Cash. Nah, ini dia. TikTok Cash saat ini sudah memiliki anggota 500.000 orang. Mungkin saja lebih saat ini begitu ya. Namun TikTok sendiri, TikTok merupakan anak perusahaan dari ByteDance begitu, sudah mengeluarkan pernyataan bahwa tidak memiliki keterkaitan atau tidak berhubungan sama sekali dengan TikTok Cash. Jadi sudah ada pernyataan resmi dari TikTok bahwa tidak ada hubungan dengan TikTok Cash ini. Jadi harus diwaspadai begitu ya. Kemudian bagaimana cara para anggotanya ini bisa mendapatkan uang atau pundi-pundi rupiah? Hanya dengan memfollow akun, like, dan nonton video TikTok saja begitu. Ini dikatakan bahwa dengan memfollow akun, like, dan nonton video TikTok ini akan langsung berhubungan dengan internet celebrity begitu. Jadi dikatakan di sini dengan berhubungan dengan internet celebrity ini akan memberikan suatu hubungan yang mutual atau win-win solution antara para penonton anggota ini dengan para internet celebrity ini yang grafik atau traffic TikToknya akan melesat naik karena banyak yang nonton. Kemudian anggota juga harus membayar biaya pendaftaran. Nah, ini dia. Biaya pendaftaran dan terdiri dari tingkatan level. Ini saya akan bahas ya. Semoga saya membahasnya ini tidak menjadi sebuah promosi, tapi ini sebagai sebuah langkah precaution bagi Anda semua begitu ya. Bahwa ada indikasi yang ditemukan oleh Satgas Waspada Investasi OJK begitu, ada indikasi TikTok Cash ini menganut pola Ponzi yang dilarang oleh pemerintah Indonesia, oleh OJK begitu. Jadi untuk tingkatan levelnya ini sendiri terdiri dari beberapa level, mulai dari magang sampai ke pengawas. Nah, ini levelan-levelan yang bisa diambil oleh para anggota TikTok Cash ini kemudian untuk mendapatkan pundi-pundi yang lebih banyak lagi. Dan jaraknya di sini dari magang sampai ke pengawas, jika ingin naik atau upgrade tingkat harus membayar dengan nominal 89.000 sampai dengan 15 juta rupiah. Nah, nanti kita akan bahas terkait dengan penambahan biaya untuk upgrade ini karena terindikasi Ponzi oleh Satgas Waspada Investasi OJK. Saat ini masih terus diselidiki oleh OJK terkait dengan TikTok Cash ini. Karena kalau nantinya terbukti melakukan skema Ponzi ini pasti akan merugikan para anggotanya yang sudah menginvestasikan uang cukup besar begitu untuk TikTok Cash. Sebelum TikTok Cash sebetulnya sudah ada aplikasi serupa begitu yang menerapkan skema ini dan sudah dinyatakan dilarang atau ilegal ya. OJK sudah menyatakan bahwa VTube ini adalah aplikasi yang ilegal atau dilarang untuk ditransaksikan atau digunakan di Indonesia. Ternyata VTube ini sudah di-download lebih dari 10 juta kali di Play Store. Kemudian dia juga sistemnya untuk mendapatkan uang adalah memberikan poin penghasilan bagi anggota. Kemudian diperbolehkan transaksi jual beli poin antara anggota. Mendapatkan referral poin jika berhasil membawa anggota baru. Jadi kalau misalnya Anda berhasil skemanya seperti member get member gitu ya. Jika Anda membawa member baru kepada VTube ini, Anda akan mendapatkan poin dan kemudian poin itu nanti akan
bisa dirupiahkan ataupun nanti ya dirupiahkan, karena satu koin VTube ini senilai $1 atau sekitar 14.000 rupiah begitu ya. Dan kemudian ini daftarnya gratis, harus perpanjang, mau hasil lebih Anda harus upgrade, dan ini sudah lagi-lagi dilarang atau ilegal, dinyatakan ilegal oleh otoritas jasa keuangan. Kemudian ada juga yang baru saja ditemukan oleh OJK, yaitu Vito. Vito ini sama, hanya menonton iklan minimal 1 kali, maksimal 100 iklan dalam sehari. Kemudian durasi iklannya itu 20 detik, pengguna dibayar Rp3.000 per iklan, dan bonus akan dikirimkan langsung ke rekening pengguna. Tidak ada misi khusus dan referral, karena biasanya Anda harus menyelesaikan suatu misi tertentu di satu level untuk mendapatkan rupiah atau bisa memonetasi uang ataupun poin di akun aplikasi digital ini begitu ya. Ini juga masih diselidiki oleh OJK. Sebetulnya selain 3 aplikasi tersebut sudah banyak aplikasi lainnya begitu ya yang terindikasi menerapkan skema Ponzi atau piramida. Dan sebut saja like apps seperti yang dulu begitu ya. Tapi skema Ponzi memang skema yang sudah lumrah, sudah banyak diperbincangkan begitu, terkait dengan bagaimana member get member, kemudian member awal mendapatkan keuntungan paling tinggi, kemudian member paling bawah mendapatkan ciong atau kerugian karena tidak mendapatkan penghasilan begitu. Kita ingat saja kasus let's say First Travel yang sempat heboh, kemudian juga ada Miles begitu ya. Ini 2 kasus yang sempat menghebohkan Indonesia dan terindikasikan juga menerapkan skema Ponzi bagi para anggotanya. Dan kita juga sudah punya undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 terkait skema Ponzi. Ini yang menyatakan bahwa skema Ponzi atau piramida ini adalah sistem kegiatan usaha yang memperoleh keuntungan bukan dari hasil penjualan barang. Ini yang harus digarisbawahi. Jadi Anda harus hati-hati jika ada suatu bisnis yang menawarkan Anda penghasilan tanpa ada penjualan barang. Di sini skema Ponzi memfokuskan kepada memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha, terutama dari biaya partisipasi orang lain begitu. Jadi tidak mengutamakan bagaimana penjualan produknya, kualitas produknya, tapi mengutamakan bagaimana agar membernya bisa merekrut member-member lainnya, kemudian bisa mendapatkan keuntungan dari biaya yang dikeluarkan oleh member itu begitu. Jadi intinya piramida begini, yang paling atas akan selalu mendapatkan pundi-pundi uang begitu, tapi nanti yang paling bawah, mereka yang menyetorkan uang ke atas begitu, saat nantinya sudah tidak ada lagi orang-orang yang menyetorkan uang ke atas, tidak ada lagi member begitu, ataupun sudah terbukti menyalahi aturan begitu ya, yang di bawah inilah yang akan dirugikan. Hati-hati. Berikutnya adalah ciri-ciri investasi bodong. Nah ini dia, agar Anda tidak tertipu begitu ya, dengan investasi-investasi yang menawarkan imbal hasil yang cukup besar dengan waktu yang sangat cepat. Nah, imbal hasil tidak masuk akal dan tidak logis. Tadi juga sempat dijelaskan bahwa imbal hasil saja untuk obligasi dan lain-lain, let's say 5% atau 6%. Tapi aplikasi-aplikasi digital yang bisa menonton iklan dan mendapatkan uang itu, imbal hasilnya bisa 30 sampai 40%. Ini 5% sampai 6% 1 tahun ya. Tapi aplikasi digital tersebut bisa memberikan imbal hasil 30 sampai 40%, bahkan bisa sampai 100% hanya dalam hitungan bulan ataupun minggu saja begitu. Ini harus Anda waspadai. Kemudian ada uang muka yang harus dibayarkan dan dijanjikan kembali dengan cepat begitu. Jadi Anda bisa mengembalikan uang modal Anda itu dengan cepat. Kemudian memiliki layanan lapisan yang berjenjang, tadi bertingkat, dan skema pengelolaan bisnis yang tidak transparan. Yang paling aman adalah bagaimana kita rutin melakukan pengecekan kepada otoritas jasa keuangan ataupun berita-berita begitu, agar kita tidak tertipu, tidak menjadi korban dari money game ataupun skema Ponzi ataupun penipuan berbasis keuangan digital.